kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah masih memudahkan kita di dalam melazimi jalan-jalan kebaikan, menapaki asbab-asbab keridhaan yang mudah-mudahan menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang ditakdirkan masuk surga. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap orang yang beriman kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-572 terkait dengan keutamaan atau keberkahan pada kambing. Salah satu di antara bagian dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. An Humaid bin Malik bin Hutsaim, dari Humaid bin Malik bin Hutsaim, annahu qala kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah bi ardihi bil Aqi. Suatu ketika aku duduk bersama dengan Abu Hurairah di salah satu tanah miliknya di sebuah lembah. Fa'atahu qaumun min ahlil Madinah ala tawabin fanazalu. Lalu kemudian datang sekelompok orang dari Madinah yang menunggang tunggangannya, kemudian turun dari tunggangannya. Qala Humaid faqala Abu Hurairah, maka kemudian Humaid mengatakan, Abu Hurairah berkata, idhab ila ummi wa kullaha inna ibnaki yukri'ikis salam. Kemudian ia berkata kepadaku, idhab ila ummi, pergilah kepada ibuku dan katakan bahwa sesungguhnya anakmu menyampaikan salam untukmu. Wa yaqul at'imina syai'an, maka kemudian anakmu berpesan bahwa berilah kami makanan. Qala fawadha'at thalathata aqrasin min sya'ir. Lalu kemudian diletakkanlah 3 wadah, tiga nampan yang berisi buah kurma, minyak dan juga garam. Fawadha'tuha ala ra'si. Lalu kemudian aku meletakkannya di atas kepalaku. Fahamaltuha ilaihi. Lalu aku membawa 3 nampan tadi atau 3 wadah makanan tadi itu kepada mereka.
Falamma wada'tuhu baina aidihim kabbara Abu Hurairah. Ketika aku meletakkan nampan-nampan tadi itu, aku mendapati Abu Hurairah bertakbir. Wa qala, dan dia berkata, Alhamdulillahilladzi ashba'ana minal khubzi ba'da allam yakun ta'amuna illal aswadan. Kami bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami dengan roti setelah sebelumnya kami tidak memiliki makanan kecuali al-aswadan. Al-aswadan itu istilah untuk kurma dan air. Falam yusibil qaumu minat ta'ami syai'an. Sedangkan kaum itu tidak mendapatkan bagian makanan sedikit pun. Falamman sarafu, ketika kemudian tamu-tamunya tadi itu pergi, qala ya ibna akhi, maka kemudian Abu Hurairah berkata, wahai putra pamanku, ahsin ila ghanamika, berbaik-baiklah kepada kambingmu, wamsahir ragami anha, bersihkanlah debu-debu dari badannya, wa atib marahaha, dan perbaikilah apa istilahnya badannya sehingga tidak berbau, ya, maksudnya mandikan. Wa shalli fi nahiyatiha, dan sholatlah kamu di sebelahnya. Fa innaha min dawabil jannah, karena sesungguhnya ia adalah salah satu di antara binatang surga. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yushiku ayyatiya 'alan nasi zamanun takunu thallatu minal ghanami ahabba ila sahibiha min dari Marwan. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, nyaris datang suatu zaman kepada manusia di mana sekawanan kambing lebih disukai pemiliknya daripada rumah Marwan. Marwan maksudnya adalah khalifah pada masa itu. Hadis ini memiliki beberapa faidah. Yang pertama adalah menyebutkan tentang kezuhudan Abu Hurairah dan keluarganya. Ketika kemudian Abu Hurairah lebih banyak makan al-aswadan tadi itu dan jarang-jarang makan roti. Nanti ada banyak riwayat terkait dalam hal ini, nanti disebutkan juga oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Islahul Mal itu. Salah satu di antara makanan yang dianjurkan, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan kepada putranya Abdullah bin Umar, adalah memperbanyak makanan sebagai makanan yang biasa dimakan oleh Nabi, yaitu apa? Al-aswadan tadi, air dan kurma. Kenapa kurma disebut dengan aswad, Pak? Karena kurmanya Nabi itu kurma ajwa. Kurma ajwa itu warnanya hitam, berbeda dengan kurma-kurma yang lain, ya. Dan aswad itu artinya hitam. Dan itu yang biasa dimakan oleh Umar, demikian yang biasa dimakan oleh Abu Bakar, demikian juga yang biasa dimakan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lain termasuk Abu Hurairah. Bahkan Abdurrahman bin Auf pernah menangis lantaran makan kurma yang lebih enak daripada kurmanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian dari salah satu di antara keutamaan mengikuti Nabi itu sampai pada tataran hal yang paling sering dilakukan, hatta urusan makan, memilih makanannya apapun, ya, diikuti oleh para sahabat. Sampai kalau mau berdagang, dagangan apa yang paling direkomendasikan Nabi, itulah yang kemudian diambil untuk diperdagangkan, dan begitu seterusnya. Jadi mengikuti sunnah itu sampai sejauh itu, Pak. Dan ini bagian dari yang disebutkan juga di dalam
hadis ini ya. Hadis ini juga menyebutkan tentang salah satu tempat yang kemudian menjadi asbab keberkahan, yaitu lembah. Lembah adalah tempat biasa di mana kemudian seseorang itu mengembalakan binatang gembalaannya, karena di sana banyak rumput, banyak makanannya. Bahkan nanti disebutkan di dalam riwayat yang lain, salah satu di antara yang harusnya dilakukan oleh seseorang ketika dia memiliki kambing adalah digembalakan, dicarikan tempat penggembalaan yang paling baik, yang banyak rumputnya, yang ada airnya. Termasuk tadi bagaimana kemudian Abu Hurairah berpesan kepada keponakannya yang menggembalakan kambing tadi itu agar apa? Agar membersihkan kambingnya, menghilangkan debunya, menghilangkan baunya, ya. Termasuk kemudian memberikan makanan yang terbaik. Bahkan salah satu di antara yang disebutkan oleh para ulama di dalam buku-buku fikih adalah bahwa dalam literatur fikih bahwa boleh sholat di kandang kambing. Kandang kambing itu tidak najis ya. Sampai kita boleh sholat di dalamnya. Bahkan tadi Abu Hurairah juga berpesan agar sholatlah kamu di samping kambing itu. Artinya kalau sedang mengembala nggak perlu kemudian gembalanya ditinggal untuk sholat, cukup sholat di samping kambing tadi ya. Karena kambing adalah salah satu binatang surga yang tempat berdiamnya itu adalah suci ya. Kotor itu berbeda dengan suci, Pak. Kotor itu berbeda dengan najis, afwan. Ada sesuatu yang terlihat bersih tapi najis, ada sesuatu yang kemudian terlihat kotor tapi tidak najis. Salah satu yang terlihat kotor tidak najis itu adalah kandang kambing. Itu kelihatan kotor tapi tidak najis. Berbeda dengan air kencing bayi, apalagi bayi perempuan. Meskipun kelihatan tidak berwarna, mungkin karena airnya cuma sedikit, air kencingnya cuma sedikit, tapi ketika kemudian dia mengenai baju itu najis. Cara membersihkannya harus disiram air. Dan ini penting terutama bagi yang memiliki bayi perempuan, jangan sampai kemudian ketika nyebokin hanya cuman dilap tisu aja, Pak. Itu belum hilang najisnya. Ya. Harus disiram air. Ya. Dan ini bagian dari yang dianjurkan. Dan dilap tisu basah itu tidak menghilangkan najis. Kenapa? Karena tisu basah itu basahnya bukan air, Pak. Maksudnya bukan air yang mutlak, tapi dia air yang sudah dimasuki pewangi, yang itu statusnya tidak mensucikan meskipun airnya suci ya. Maka harus disiram air terlebih dahulu baru kemudian dilap untuk menghilangkan najisnya, meskipun mungkin tidak berbau ya. Mungkin juga tidak ada terlihat bekas seperti warna kuning atau coklat atau yang semisalnya ya, karena dia kencingnya masih bening misalnya gitu. Hanya mungkin kita tahu itu basah karena pipis gitu ya. Tapi itu bagian dari yang najis. Dan ini penting untuk diperhatikan oleh setiap mukmin karena hubungannya dengan aktivitas keseharian tadi, sholat ya. Padahal sholat kan tidak boleh, salah satu di antara syarat sahnya itu adalah tidak harus bersih dari najis. Makanya kalau kemudian bawa bayi atau bawa anak kecil yang mungkin masih pakai pampers, sebaiknya sebelum kita sholat itu diganti pampers yang baru dulu. Jangan pampers yang sudah berisi air kencing tadi itu. Jadi sebaiknya dicebokin, ganti pampers yang baru dulu, baru diajak sholat. Kalaupun kemudian dia kencing di pampers saat kita di tengah-tengah sholat, tidak ada masalah karena najisnya tersimpan, tidak mengenai kita. Wallahu a'lam bishawab. Lembah juga merupakan salah satu di antara
tempat yang diberkahi tadi, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat, innaka biwadin mubarak, sesungguhnya engkau berada di lembah yang diberkahi. Wa huwa bi batni wadi Dzul Hulaifah, yaitu tepat di tengah-tengah lembah yang ada di Dzul Hulaifah. Wa huwal aqrab minha, dan itu lebih dekat dengannya. Wa huwa alladzi jaa fihi anna muhal ahlal Iraq min dzati irqin wallahu a'lam, ya. Dan itu bagian nanti yang disebutkan di dalam pembahasan lain terkait dengan keberkahan Dzul Hulaifah dan tempat-tempat sekitarnya. Dzul Hulaifah tahu Pak? Dzul Hulaifah itu tempat yang biasa digunakan untuk mengambil mikot saat mau ihram untuk umroh atau haji kalau kita berangkat dari Madinah, atau yang kita kenal dengan istilah Bir Ali hari ini, atau Abyar Ali, ya. Dan ini bagian dari salah satu tempat mikot tadi, ya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersyukur terhadap apa yang kemudian kita dapati dari makanan. Islam melarang kita untuk mencela makanan. Islam memerintahkan kita untuk mensyukuri apapun yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bahkan ketika dihidangkan makanan pun, salah satu di antara sunnahnya untuk kemudian kita ucapkan adalah mengucapkan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi ini doa ketika kita dihidangkan makanan atau melihat hidangan makanan yang kita mau memakannya. Itu doanya kalimat tadi. Kalau ketika mau makan, doanya adalah bismillah, ya. Ini juga penting untuk difahami, termasuk ketika kemudian berbuka puasa, mau berbuka itu bukan Allahumma lakasumtu, mau berbuka itu tetap bismillah, ya. Entah mau makan kurma atau minum, kalimat Allahumma lakasumtu atau dhahabat dhama'u itu dibaca setelah minum, Pak, bukan sebelum minum. Karena kalimat dhahabat dhama'u atau Allahumma lakasumtu itu artinya adalah kalau dhahabat dhama'u telah hilang rasa haus. Lah kalau belum minum kan berarti belum hilang hausnya, ya kan? Ini pentingnya memahami makna doa, bukan asal doa, ya. Bukan asal oman amin juga. Fahami dulu doanya supaya ngaminkannya pas, itu, ya. Termasuk Allahumma lakasumtu, ya Allah aku telah berpuasa untukmu. Lah kalau belum berbuka kan belum selesai puasanya, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Nanti setelah selesai makan, baru kemudian kita juga diajarkan oleh Nabi berdoa lagi. Di awal saat melihat hidangan makanan, kita meminta keberkahan dari makanan yang hendak kita makan tadi. Ketika kita mau memakannya, kita menyebut nama Allah. Setelah kemudian kita memakannya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dalam riwayat lain alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah merizkikan aku ini tanpa daya dan upaya dariku, ya. Dan ini bagian dari beberapa riwayat tentang doa yang diucapkan setelah kita selesai makan. Maka fahami itu kalimat-kalimat doanya tadi itu supaya kita bisa praktekkan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita makan sehari 3 kali paling tidak, ya. Jangan sampai kemudian sudah usia seperti sekarang makan masih lupa baca bismillah.
selesai makan masih lupa baca doanya, ya. Akhirnya tidak mendapatkan keberkahan dari makanan yang dimakan. Bahkan nanti disebutkan di dalam sebuah riwayat, kalau kemudian kita makan tidak mengucapkan bismillah, setan itu ikut makan bareng kita, ya. Makanya nanti disebutkan di dalam sebuah hadis ketika kemudian Nabi SAW bersabda, ketika kita memasuki rumah kemudian kita tidak mengucapkan bismillah atau kalimat assalamu alaikum warahmatullah, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, malam ini kita punya tempat menginap. Lalu ketika kemudian hendak makan, penghuni rumah tadi itu tidak mengucapkan bismillah, maka kemudian setan tadi akan berkata, bergembiralah kalian karena malam ini kita akan kenyang, karena ikut makan bareng kita. Sedangkan kemudian ketika didapati ada seseorang yang ketika masuk rumahnya itu dia mengucapkan bismillah, kemudian mengucapkan salam. Jadi salam masuk rumah itu dianjurkan baik di dalamnya ada orang atau tidak ada orang, ya. Termasuk membuka pintunya dengan mengucapkan bismillah tadi, ya. Supaya apa? Setan gak ikut masuk. Ketika didapati ada yang seperti itu, setan akan mengatakan kepada teman-temannya, malam ini kita tidak punya tempat tinggal, ya. Sampai akhirnya ketika kemudian mereka hendak makan, mereka kemudian mengucapkan bismillah, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, malam ini kita akan kelaparan, ya. Dan itu bagian dari yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait dengan bagaimana adab kita saat memasuki rumah dan hendak makan, supaya kemudian setan tidak ikut serta bersama kita ketika kemudian kita memasuki rumah kita, sekaligus ketika kita memakan makanan kita, ya. Dan unsur makanan ini satu hal penting di dalam Islam, Pak. Bahkan nanti di dalam banyak bagian dari syariat yang ditetapkan di dalam agama kita itu kaitannya dengan makanan. Zakat fitrah makanan, fidyah makanan. Nanti salah satu di antara bentuk sedekah yang paling utama adalah sedekah makanan, terutama air, karena air adalah menjadi salah satu di antara kebutuhan manusia. Sampai Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, an-nasu mushtarikuna finnari wal ma'i wal kala. Sesungguhnya manusia itu berserikat dalam urusannya dengan air, api, dan juga rumput, ya. Dan ini bagian dari yang disebutkan oleh Nabi SAW mengingatkan kita pentingnya makanan itu, Pak. Ada satu waktu di mana nanti kemudian makanan itu jauh lebih berharga bahkan dibandingkan uang. Sebagaimana hari ini yang dialami saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, ya. Saya bersyukur masih ada 2 masjid yang saya temui masih berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, melakukan kunut setiap sholatnya, ya, al-hikmah dan ad-du'a. Kalau masjid-masjid yang lain sudah tidak ada lagi, Pak, yang saya tahu, ya, yang saya tahu. Dan saya enggak banyak masjid juga sholat di Bandar Lampung ini, tapi yang saya tahu masih konsisten melakukan kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya masjid kita ini dan juga masjid Al-Hikmah Kang PU. Itu yang masih konsisten, ya. Mudah-mudahan terus konsisten, Pak, sampai kemudian Israel hengkang dari Palestina. Kita akan terus berdoa untuk saudara-saudara kita, karena memang kelaparan itu satu hal yang bisa berpotensi memberikan madarat perlahan, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita perhatikan, karena kita dituntut peduli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man lam yahtam bi amril muslimi falaysa minhum. Qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memperdulikan urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Hari ini kalau kemudian kita makan enak itu, Pak, doakan saudara-saudara kita di Palestina, ya.
Paling tidak menangislah setiap kali kita makan karena kita bisa makan dengan nyaman, sedangkan saudara-saudara kita terhalang dari makanan. Ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan, karena memang urusan makanan di dalam Islam ini urusan krusial. Makanan ada bagiannya yang menjadi bagian dari ibadah tadi seperti zakat fitrah dan fidyah. Makanan ada bagiannya yang kemudian menjadi bagian dari akidah. Bahkan disebutkan oleh beberapa ulama salaf mengatakan bahwa salah satu di antara bagian dari akidah kami adalah menjaga makanan yang masuk ke tubuh itu hanya makanan yang halal saja. Ya. Jadi menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh itu hanya makanan yang halal saja. Belum lama ini Pak, ada festival, disebutkan festival makanan non halal di kota Solo. Ya. Dan itu akhirnya mengundang kontroversi sampai akhirnya kemudian ditutup. Tapi festivalnya sudah sempat dibuka. Festivalnya sudah sempat dibuka. Dan itu bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Kadang-kadang kita ini sering mengucapkan kata kita ini harus fair, tapi kita memanipulasi istilah fair itu sendiri. Kalau memang fair, ya, kalau memang adil, harusnya kan ketika mendapati bahwa mayoritas penduduknya itu adalah muslim, harusnya tidak mengadakan festival yang itu dibuka untuk umum, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Kita ini seringkali mengebiri makna adil atau fair tadi itu. Katanya kita harus fair dong, saudara-saudara kita yang non muslim kan boleh makan makanan yang non halal tadi itu. Iya, fair boleh makannya, tapi menggelar festivalnya itu berarti tidak punya moral. Dia sudah tahu hidup di kalangan masyarakat yang mayoritasnya muslim, tapi sengaja malah mempertontonkan makanan yang tidak halal tadi. Ibarat kemudian orang lagi pada puasa, dia sengaja makan di siang hari. Itu orang nggak punya moral Pak, yang kayak gitu. Nah, ini bagian dari yang juga penting, bukan tentang masalah hukumnya semata, tapi ini tentang moral tadi. Yang kadang-kadang kita mengebiri makna adil itu sendiri hanya demi kepentingan tertentu. Ya, memaksakan keadilan itu pada segmen atau batasan makna tertentu saja. Dan ini bagian dari yang harusnya menjadi perhatian kita juga. Ya. Hari ini yang seperti itu sudah mulai berani untuk muncul Pak. Makanan non halal. Dulu itu di Solo itu nggak ada Pak. Dulu itu di Solo itu kalau asal ada namanya sate jamu, orang Solo itu sudah paham bahwa itu adalah makanan yang nggak halal. Sate jamu itu isinya kalau nggak sate ular, pokoknya makanan-makanan yang nggak halal, ya. Atau mungkin babi, atau mungkin istilahnya orang Solo itu namanya saren. Tahu saren Pak? Saren itu apa di sini ya? Darah yang membeku kemudian digoreng itu, ya, dimasak, ya. Itu istilahnya dulu sate jamu. Dia nggak berani vulgar Pak. Sejak Jokowi jadi wali kota Solo itu kemudian jadi vulgar. Dengan jelas dia mengucapkan rica-rica guguk. Tahu rica-rica guguk Pak? Daging anjing yang dibikin rica-rica. Dulu itu orang Solo itu udah paham kalau di situ ada warung pinggir jalan tulisannya rica-rica, itu biasanya daging anjing. Tapi dia nggak vulgar, cuman nulis aja rica-rica. Bahkan kalau ada yang mampir jenggoten pakai peci, itu langsung diingetin Pak. Pak, jenengan muslim ya? Iya. Ini haram Pak, nggak boleh makan di sini. Sekarang mereka berani vulgar itu, rica-rica, guguk, atau mungkin dibikin pakai istilahnya
bahasa yang menunjukkan singkatan atau bahasa Inggris. Ada istilah K-pop, mereka bikin makanan namanya K-pork. Pork tahu Pak? Pork itu daging babi, ya? B2 istilahnya. Kalau yang kemudian masyhur dulu, ya. Itu sengaja dipasang bikin outlet gitu. Hari ini berani Pak mereka. Dan ini bagian dari yang kemudian harusnya menjadi perhatian kita, ya. Kemudian apalagi istilahnya BPK, hati-hati itu Pak. Apalagi kalau jalan-jalan ke daerah Brastagi, ya, dari mulai kota Polonia itu ke arah Brastagi, itu nanti di pinggir jalan tuh banyak itu warung BPK Anton. Itu bukan warung Bapak Anton, bukan. BPK itu artinya babi panggang karo, makanan khasnya orang wilayah Karo sana itu, ya. Saya dulu pernah nggak sengaja naik mobil bareng orang-orang sana ke Brastagi itu, mau nengok pondok pesantren yang ada di Brastagi itu. Nyari makanan. Saya karena nggak tahu ya polos-polosnya waktu itu, ngomong aja saya, lah itu banyak warung, itu ada warung Bapak Anton, warung apa, tulisannya warung BPK siapa tadi, warung BPK siapa. BPK itu bukan bapak Ustadz, itu babi panggang karo. Ya karena kepolosan tadi. Makanya hal-hal yang seperti itu kita harus mengetahui supaya kita bisa berhati-hati, ya. Hari ini lagi rame-ramenya atau viral-viralnya dikit-dikit makan steak, ya kan, dikit-dikit makan steak, pokoknya serba daging dibakar dan lain sebagainya. Perhatikan dulu istilah dagingnya itu apa, ya. Kadang-kadang istilah daging itu Pak, beda bagian daging dari bagian tubuh tertentu itu istilahnya berbeda, ya. Sama-sama daging babi, bagian apa dengan bagian lainnya itu namanya berbeda istilahnya, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk dihati-hati. Saya nggak hafal satu-satunya itu, ya. Salah satu di antara yang paling masyhur ya istilah pork itu, ya. Nanti ada lagi istilah-istilah yang lain, yang itu yang kemudian harus dihati-hati. Kalau kemudian di situ ada steak, ya, termasuk kalau jenengan makan di mana di situ banyak yang komunitas Cinanya, kayak misalnya di Teluk, ya, kemudian kalau di Jakarta ada di wilayah Pik dan sekitarnya, ya, kemudian WTC dan sekitarnya itu. Jangan asal mampir Pak, itu somai aja ada yang bahan dagingnya daging babi, harus hati-hati itu, ya. Dan ini bagian dari yang harusnya menjadi perhatian karena terkait dengan makanan itu krusial. Dan salah satu di antara makanan yang paling diberkahi adalah daging kambing. Nanti disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, ya, bahwa salah satu di antara letak keberkahan kambing itu bukan hanya pada penggembalaannya saja, tapi juga pada kulit dan kambingnya, ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, ittakhidul ghanam fa inna fiha barokah. Hendaklah kalian memiliki kambing. Memiliki itu entah kemudian kita memelihara atau memang kita mengembalakan kambing tadi, ya. Milikilah oleh kalian kambing karena sesungguhnya di dalamnya ada keberkahan, ya. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi terkait dengan penjelasan pada keberkahan yang ada pada kambing itu, bukan hanya pada sosok kambingnya saja yang ketika digembalakan, tapi juga ada pada susunya, ya, kulitnya, termasuk dagingnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa ja'alal barakata fil ghanami lamma fiha minal libas wat ta'am wasyarab wa kasratul aulad, ya. Salah satu di antara asbab kenapa kambing itu berkah karena kambing itu manfaatnya banyak. Kulitnya bisa jadi pakaian, ya. Nanti ada
aturan syariatnya bagaimana menjadikan kulit itu bisa untuk jadi pakaian. Syaratnya harus disamak. Jadi kulit itu najis sampai disucikan dengan disamak ya. Ketika sudah dipisahkan dari dagingnya ya. Kemudian makanan yang dagingnya bisa dimakan. Kemudian kambing juga memiliki minuman, susunya ya. Kemudian salah satu di antara keberkahan pada kambing juga adalah karena banyak anaknya. Fa innaha talidu fil ami thalathu marrat. Kambing itu dalam 1 tahun melahirkan 3 kali. Istri kita Pak, sesubur-suburnya cuman setahun sekali. Kambing setahun bisa 3 kali, kata Imam Al-Qurtubi ya. Ma yatba'uha minas sakinah, sampai terkait dengan menimbulkan ketenangan atau memberikan ketenangan pada pemiliknya. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan wa tahmilu sahibuha alaihi min khafdhil janahi walinil janib. Kambing juga membuat pemiliknya itu rendah hati dan lembut terhadap orang lain. Jadi salah satu di antara keberkahan pada kambing itu adalah siapa yang mengembala kambing itu mesti memiliki karakter istimewa ini, yaitu apa? Rendah hati sekaligus peduli dan lembut kepada orang lain. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'il ghanam ya, illa wa huwa ra'il ghanam. Tidaklah Allah itu mengutus seorang nabi pun kecuali dia adalah seorang penggembala kambing. Nabi kita Nabi Muhammad penggembala kambing ya. Nabi Musa juga penggembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta, maka kemudian para sahabat bertanya, engkau juga demikian wahai Rasulullah? Qala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Dulu aku mengembalakan kambing dibayar dengan cuwilan uang dirham ya. Jadi dulu itu uang itu kan terbuat, kalau yang dirham itu dari perak, kalau yang emas itu kalau yang dinar itu dari emas Pak. Jadi cuwilannya pun masih berharga ya. Kalau uang sekarang karena dari kertas, cuwil nggak laku Pak ya. Hati-hati ya. Kadang-kadang kitanya aja mau suruh pakai uang kertas ya. Dan ini bagian dari salah satu di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW mengajarkan kepada kita keberkahan pada kambing itu, sampai para nabi dulunya adalah penggembala kambing yang akhirnya melahirkan karakter lembut dan juga kasih sayang serta rendah hati tadi ya. Berbeda dengan unta dan kuda. Kalau kuda itu Pak, itu mewariskan kewibawaan, sifat kesatria ya. Dan kemudian kuda itu juga menjadi kebanggaan. Demikian juga dengan unta. Makanya dulu para nabi itu nggak ada yang gembala kuda, nggak ada gembala unta, nggak ada Pak. Nabi itu mesti gembala kambing, karena untuk menanamkan karakter rendah hati tadi. Dan ini bagian dari salah satu di antara yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan asbab keberkahan pada kambing itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa melaksanakan setiap sunnah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita, dan mengumpulkan kita bersamanya kelak ketika di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.